Saat live pelantikan Prabowo Gibran beberapa waktu yang lalu, itu ragam komentar netizen dan banyak hal-hal unik terjadi. Bagaimana lancarnya Pak Prabowo menyebutkan nama-nama dan juga titel dari para tamu undangan. Saat nama Gibran, Kaisang, Kahiyang, kemudian Bobi Nasution itu disoraki Ketua MPR memanggil nama Pak Anies, itu sampai menunggu Pak Anies disorot kamera, dan banyak hal lagi unik lainnya. Tapi satu hal unik ini yang jarang dikomentari oleh netizen. Apa itu sahabat Henrys? Disimak sampai selesai ya. Tapi bagi kalian yang baru mampir ke channel YouTube Henrys Media ini, jangan lupa support channel ini dengan tekan tombol subscribe di bawah, like, komen, dan juga share ke media sosial sahabat Henrys semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Henrys? Semoga sahabat Henrys dimanapun berada tetap sehat atau semangat. Seperti biasa sahabat Henrys, welcome back to my YouTube channel Henrys Media. Di beberapa momen ketika Pak Prabowo menyebutkan nama para tamu undangan plus titelnya, hafal banget gitu ya. Dan saya juga tadinya kaget gitu loh. Kok hebat banget ya Pak Prabowo ya. Udah umur sudah 73 tahun tapi kok dia bisa hafal banget gitu loh. Saya juga waktu itu surprise banget gitu loh. Saya aja belum tentu bisa menghafal nama orang plus title-nya selengkap dan sedetail itu. Dan ternyata memang ada teleprompternya. Jadi lancar, tapi ada bagian-bagian yang mungkin tidak pakai teleprompternya. Kalau itu memang dibantu ya. Jadi saat Pak Prabowo sempat mengernyitkan dahi itu mungkin dia membaca teleprompternya. Oke. Ketika nama Gibran, anaknya Jokowi, Kaisang, Kahiyang, dan juga Bobi Nasution disebutkan, disoraki oleh para tamu undangan yang hadir. Dan itu juga ramai banget di media sosial. Tapi ada satu hal ini yang luput untuk diberitakan, tidak ramai, yaitu ketika seorang bapak yang menutup acara pelantikan tersebut dengan doa. Nah, di situ dia menyebutkan nama-nama mantan Presiden Republik Indonesia. Oke, mulai dari Soekarno, ya kan? Disebutkan semua sampai Joko Widodo. Oke, tapi ada satu nama yang luput disebutkan oleh beliau. Apakah lupa atau sengaja? Nah, so kita tonton dulu videonya sahabat Indonesia. Check it out. Bangsa anak-anak Indonesia terbaik. Presiden-presiden mulai awal, Presiden Soekarno, Bapak Presiden Habibie, Kiai Abdurrahman Wahid, Ibu Megawati Soekarno Putri, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Haji Jokowi, dan seluruh wakil-wakil presiden, putra-putra terbaik yang telah memberikan pikiran, tenaga, dan daya yang ada pada mereka untuk memberikan pengabdiannya kepada bangsa dan negara ini. Itu bukan editan guys, dan saya menyaksikan saat live tersebut, saya juga heran kenapa kok dia sebutkan semua mantan presiden, tapi ada satu nama mantan presiden yang tidak disebutkan. Siapa itu sahabat Henrys? Ya, Presiden Soeharto. Ya, dari situ di video ya, 32 tahun Presiden Soeharto memimpin Indonesia, membangun Indonesia, tapi namanya tidak disebutkan. Apakah ini karena faktor human error, lupa, atau ada unsur kesengajaan? Tentunya ini menjadi pertanyaan publik ya. Kenapa kok tidak disebutkan mantan Presiden Soeharto? Ya kan? Gimana menurut kalian? Kalau bisa jadi ini ada unsur kesengajaan mungkin, ya. Apakah ada dendam atau sangat benci dengan Pak Harto sehingga nama Pak Harto itu tidak disebutkan dalam doa penutup acara, dan doanya juga terlalu panjang lebar gitu ya. Apakah tidak ada ustadz atau ulama yang lain yang berikan doa gitu ya? Karena saya juga nggak tahu siapa bapak ini. Mungkin kalau kalian tahu bisa spill siapakah orang ini. Karena kan yang menyusun agenda acara itu masih pemerintahannya Jokowi, bukan pemerintahan Prabowo. Jadi yang memanage acara tersebut ya
masih pemerintahnya Jokowi, istananya Jokowi. Benar nggak sahabat Henris? Jadi orang yang memberikan doa penutup ini juga ditentukan oleh panitia dari Jokowi. Nah, apakah tidak menyebutkan nama Pak Harto dalam doa tersebut ada faktor kelupaan atau memang sengaja? Ya, kalau sengaja berarti ada mungkin sakit hati, dendam dengan Pak Harto. Bayangkan beliau 32 tahun memimpin Indonesia gitu ya. Ya memang ada yang suka dengan pemimpinan beliau, ada juga yang tidak suka. Ya nggak sahabat Henris? Nah kalau kalian kira-kira kalian pihak yang suka atau tidak? Komen di bawah guys ya. Dan ini juga kabarnya kan Pak Harto itu bakal diajukan untuk menjadi pahlawan nasional. Nah apakah kalian setuju kalau Pak Harto dijadikan pahlawan nasional ataukah tidak? Komen di bawah ya. Karena Pak Harto ini kan beliau juga ikut serta dalam kemerdekaan Republik Indonesia, pejuang kemerdekaan. Terus kemudian dia juga sebagai bapak pembangunan ya. Kalau kan masing-masing presiden tuh ada julukannya gitu ya, yang terkenal. Kalau Soekarno kan bapak proklamator, kalau Soeharto bapak pembangunan, kalau Habibie bapak apa ya, teknologi kalau nggak salah ya. Mohon nanti kalau saya salah tolong di ini ya. Kemudian siapa lagi? Abdurrahman Wahid itu bapak toleransi gitu ya. Kalau Megawati ibu konstitusi. Kalau SBY ini apa ya? SBY ini aduh. Saya lupa ini SBY ini apa. Saya kemarin ingat sih tapi saya lupa ini ya. Tolong ingatkan saya. Kemudian siapa lagi? 7 ya, sekarang ke-7 Haji Joko Widodo. Nah, kalau Haji Joko Widodo ini bapak siapa nih? Dulu saya pernah membuat polling ini gitu ya. Jadi saya buat lucu-lucuan itu, kalau Joko Widodo bapak Gibran gitu ya. Nah, kalau kalian kira bapak apa nih? Kalau julukan untuk Joko Widodo, komen di bawah guys ya. Dari doa penutup pelantikan presiden tersebut, menurut kalian apakah ini ada memang karena faktor lupa, mungkin sudah tua bapaknya sehingga lupa menyebutkan nama Pak Harto, atau memang ada unsur kesengajaan, jadi ada mungkin rasa sakit hati, dendam ke Pak Harto, masa lalu Pak Harto, jadi mungkin secara ada muatan politis sehingga nama Pak Harto tidak disebutkan. Nah itu macam-macam kemungkinan ya, apa yang kita lihat, oke? Dan kalau yang anak tahun 80-an mungkin yang lahir di masa Pak Harto ya, seperti saya mungkin pernah ngikutin kampanye juga ya kan, tahu betul ya Pak Harto memimpin Indonesia, apalagi dengan program transmigrasinya itu sangat berhasil banget guys ya. Dulu di kampung saya di Bengkulu sana, Provinsi Bengkulu ya, banyak saudara-saudara kita dari Jawa transmigrasi di sana, tinggalnya di gunung, di bagian hutan, di pedalaman ya kan. Rumahnya pun waktu itu masih lantai tanah. Dan kemudian setelah beberapa tahun kemudian, sekarang ya, mereka punya kebun kelapa sawit berhektar-hektar. Bahkan rumah-rumahnya pun bagus, bertingkat-tingkat ya. Yang tadinya itu pelosok pedalaman, sekarang sudah rame banget guys, sudah seperti kota. Bahkan taraf ekonomi masyarakat di sana, khususnya di Kabupaten Mukomuko tempat saya tinggal, kampung halaman saya, itu para saudara kita yang transmigrasi dulunya dari Pulau Jawa ke Sumatera, ke Bengkulu, khususnya di Kabupaten Mukomuko, itu taraf ekonominya bagus banget guys ya. Berbeda banget tahun 90-an, 2000-an. Nah, apalagi karena sekarang kelapa sawit ya, jalan-jalannya pun juga udah bagus, rumahnya juga mewah-mewah. Bahkan ada itu para petani yang pulang ke Jawa itu membeli mobil gitu ya, hanya menggunakan sandal jepit, celana pendek. Sempat ada diremehkan oleh sales penjual mobil, dikira nggak punya uang, nggak taunya beli mobil cash sampai 2 loh guys ya. Ya, itu banyak terjadi seperti itu karena mereka hidup sederhana, kelihatan di luar, tapi mereka punya banyak uang. Bahkan banyak di antara mereka yang punya kebun kelapa sawit di Sumatera,
punya juga kebun kelapa sawit di Kalimantan, ya. Dan sekarang mereka luar biasa sukses banget guys ya. Dan itu contoh salah satu program Pak Harto yang sangat berhasil. Lalu kemudian swasembada pangan, limpah hasil pertaniannya, bahkan swasembada, ya. Nah, bagaimana kalau sekarang kita impor kebanyakan ya? Infrastruktur zaman Pak Harto memang luar biasa. Apalagi lebih dari 32 tahun ya. Itu coba perhatikan ya. Bandara, kemudian jalan tol ya. Gedung-gedung ya, perkantoran, taman mini, itu kan zaman Pak Harto ya. Dan banyak banget infrastruktur yang sukses di zaman Pak Harto. Apalagi ya, program keluarga berencana KB itu sangat sukses sekali zaman Pak Harto. Kemudian ini menarik nih guys ya, tentang dilengserkannya Pak Harto. Sekarang kan mulai banyak dibicarakan ya. Itu kabarnya ada campur tangan asing. Bisa jadi iya. Karena apa? Karena ini sesuai dengan realita. Pas zaman Pak Harto kan itu kita sudah ada buat pesawat sendiri yang dibuat oleh Pak Habibie, bahkan sedan mobil Timur itu juga ada. Saya lihat videonya, bekas gudangnya gitu ya, bekas pabriknya gitu ya, di mana, di Karawang kalau nggak salah ya. Dan keberhasilan Indonesia waktu itu hampir saja Indonesia itu bakal jadi negara maju tahun 97 gitu ya, 95 ke atas gitu, sudah membuat pesawat ya. Nah, ini katanya makanya sengaja dibuat krisis moneter guna untuk mencegah Indonesia menjadi negara maju. Kalau saat itu Pak Harto tidak lengser dan kemudian industri pesawat terbang IPDN ya, industri pesawat terbang IPTN terus berjalan, mobil sedan Timur berjalan, maka Indonesia akan jadi negara maju, akan mengekspor pesawat, ekspor mobil ya kan, sedan Timur waktu itu. Sampai sekarang katanya masih ada tuh sedan Timur, mesinnya masih oke katanya gitu. Ada netizen yang komen gitu. Jadi itu sengaja dibuat krisis moneter oleh pihak asing. Kira-kira tebak, kira-kira pihak asingnya mana? Yang namanya persaingan ekonomi guys ya. Maka dibuatlah krisis moneter, kemudian dibuat demo besar-besaran ya untuk melengserkan pemerintahan Pak Harto ya. Kemudian terjadilah reformasi. Coba perhatikan setelah reformasi, apakah negara kita lebih bagus dari sebelumnya? Terus berapa tahun terakhir hukum, kemudian bagaimana harga-harga dan lain sebagainya, apakah sudah bagus? Itu kan perlihatkan kepada kita semua. Kalau krisis MON tidak disengaja untuk dibuat dalam rangka ada kepentingan asing di situ, karena melihat Indonesia sudah luar biasa sekali. Ya, Indonesia itu selangkah lagi bisa menjadi negara maju, bahkan mungkin lebih maju dari China sekarang, bahkan mungkin lebih maju dari Amerika. Bayangkan tahun 90-an kita sudah punya industri pesawat terbang, sedan Timur, ya. Beda dengan SMK. SMK sampai sekarang belum kelihatan wujudnya. Sedangkan sedan Timur itu masih ada bekas pabriknya. Oke, jadi itulah sejarah itu ya, sejarah bagaimana kemajuan Indonesia itu di mata dunia. Bayangkan Pak Habibie dulu mencetuskan membuat industri pesawat terbang itu, karena kita kan negara kepulauan, maka nanti jangkauannya akan lebih murah gitu ya dengan pesawat. Nyatanya sekarang kan ketika kita tidak punya pesawat sendiri, pesawat jadi mahal. Dan ketika saya kemarin pulang kampung, jenguk bapak saya yang sakit, akhirnya bapak saya jadi almarhum ya. Aduh, saya jadi sedih guys ya, ingat almarhum bapak saya guys ya. Pesawat mahal banget guys ya. Sebelum pandemi masih terjangkau harganya. Kemarin pesawat itu di atas 3,5 juta satu kali jalan guys ya. Bolak-balik kurang lebih 7 juta. Belum transport dari bandara ke rumah. Dari saya rumah sini ke bandara. Nah, sampai Bengkulu, nanti dari Bengkulu ke bandara. Belum makan. Ya kurang lebih bolak-balik sekitar 10 jutaan uang, ongkos habis. Kalau dulu bisa di bawah 5 juta satu orang. Nah, bagaimana kalau nanti pulang kampung dengan anak dan istri? Ya dulu bisa pulang ya
bisa bawa istri gitu ya, mertua ya kan. Nah sekarang harus pikir 2 kali untuk bisa pulang karena ongkos pesawat mahal. Kabarnya ini sebelum kabinet Joko Widodo selesai, Sandiaga Uno sempat mengatakan bahwa akan menurunkan harga tiket pesawat. Tapi kita lihat apakah sudah turun atau belum. Ya, bayangkan kalau kemarin industri pesawat Indonesia itu berkembang gitu ya, maka kita akan mudah antar pulau tuh naik pesawat guys ya, murah. Nah sekarang justru yang ke Singapura lebih murah ketimbang ke kampung halaman saya. Nah kan bahkan ada kemarin itu kalau nggak salah yang mau pulang ke Aceh, dia ke mana ya, ke Singapura dulu kalau nggak salah, baru atau ke Malaysia dulu baru ke Aceh karena lebih murah katanya. Nah mudah-mudahan pemerintahan Prabowo Gibran ini nanti tiket pesawat turun, kemudian harga-harga turun ya, mudah-mudahan. Terus kemudian janji-janji politiknya bisa dilaksanakan walaupun itu kecil kemungkinannya. Ini belum baru 2 hari memerintah saja sudah banyak hal-hal yang dikritik oleh para netizen ya. Menterinya, kebijakan menterinya, ada yang menteri minta anggaran hingga 20 triliun. Itu dari 19 miliar menjadi 20 triliun, tinggi sekali. Kecuali kalau 19 miliar jadi 20 miliar atau 25 miliar boleh. Ini 20 triliun anggarannya itu dinaikkan. Apakah itu tidak menutup kemungkinan terjadi korupsi guys dengan anggaran sebesar itu? Peluang korupsinya kan pasti akan tinggi. Maka kalau diikuti itu para menteri, belum lagi ada menteri yang bikin haul pakai kop surat ininya kementeriannya dikritisi nggak akan diulangi lagi. Apalagi ya, belum lagi ada Yusril Iza Mahendra dengan statementnya kalau ya 98 itu bukan pelanggaran HAM. What? Aduh, luar biasa. Begitu ya kalau sudah menjabat jadi lupa dengan sebenarnya yang benar itu benar gitu ya. Apalagi ya, banyak ya yang menteri-menteri itu yang sekarang heboh di internet ya, baru berapa hari menjabat gitu istilahnya ya. Nah, apakah kita punya optimis yang tinggi dengan pemerintahan Prabowo Gibran? Belum lagi ini ada katanya 2 matahari pemimpinan presiden. Apakah Prabowo ini akan bisa menjalankan pemerintahan tanpa bayang-bayang Jokowi ya? Itu kan jadi pertanyaan juga gitu guys ya. Ya, oke. Itu Sobat Inggris, mungkin ini sekedar ya unek-unek lah gitu ya. Tapi Bismillah, kita tunggu. Mudah-mudahan ada sesuatu keajaiban di negeri kita tercinta ini. Benar nggak Sobat Inggris ya? Oke, itu saja video ngoceh panjang lebar ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada baiknya silahkan diambil, kalau nggak ada silahkan di skip. Oke, itu saja video kali ini Sobat Inggris. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.